Halo guys, bertemu lagi bersama saya Guru Amatiran yang gak ada henti-hentinya untuk terus belajar, namanya juga amatiran. Doakan saya mulai rutin konten di YouTube. Selain karena yang diomongkan bakal banyak dan panjang di medsos seperti Instagram, TikTok, dan sejenisnya, kadang juga konten itu nggak disebarkan luas kalau durasinya panjang-panjang. Itu yang terkadang membuat saya perlu adaptasi untuk penyesuaian hal dan hal-hal lainnya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kali ini langsung saja saya akan coba bahas pembelajaran bahasa di level tingkat yang paling rendah sampai atas dengan bahasa bayi. Yang pertama itu ada level tingkat SD tentunya, yang kedua tingkat SMP, yang ketiga tingkat SMA sampai ke perguruan tinggi yaitu tingkat yang mahir atau profesional, katakanlah seperti itu. Di tingkat-tingkat tersebut sebenarnya mempunyai corak yang khas dan orientasi yang mudah diidentifikasi, terutama kalau dikaitkan dengan jenjang perbukuan itu sangat ketara banget. Kalau di level rendah itu corak teksnya seperti ini, di level sedang seperti ini, di level tinggi seperti ini. Biasanya di perancai itu ada scaffoldingnya atau pembangun atau pembantu membangun nalar kebahasaan pembaca gitu. Itu jelas di tingkat perjenjangan buku. Tapi di sini saya akan coba lebih spesifikkan bagaimana sih pembelajaran bahasa diajarkan di tingkat-tingkat sekolah di Indonesia. Langsung saja kita bahas. Sebagai pengantar, pembelajaran bahasa itu selalu terkait ekosistem kebahasaan. Dalam hal ini, tentu lingkungan bahasa itu dipraktekkan seperti apa. Paling gampang tentu bagaimana orang tua mempraktekkan literasi di rumah, guru mempraktekkan kegiatan kebahasaan di sekolah, masyarakat membangun interaksi sosial kebahasaan yang memadai. Elemen-elemen itu sangat membantu seseorang dalam memahami, menangkap, dan mengembangkan kognitif kebahasaannya. Sampai akhirnya ia mampu mengkonstruksikan pikirannya dalam bentuk tulis dan verbal atau bicara, kan begitu. Yang pertama, di tingkat SD, teman-teman, atau tingkat jenjang A sampai C semenjana, di tingkat ini bahasa Indonesia khususnya sebagai mata pelajaran kebahasaan harus difokuskan pada bagaimana bahasa secara fungsional, yaitu sebagai alat komunikasi. Para guru bahasa Indonesia harus paham ini, di orientasi ini harus paham. Jadi sering-sering menyuruh atau menugaskan anak praktikal kebahasaan. Seperti ini misalnya, berbicara di depan kelas, mengemukakan perasaan, dan berbicara baik pada orang lain gitu. Dialognya seperti apa dan lain sebagainya. Di sini tugas-tugas berat kebahasaan seperti struktur teks, ejaan, hafalan-hafalan, info atau ilmu disiplin kebahasaan yang sifatnya kaku dan mengikat perlu dikurangi porsinya. Bukan berarti nggak ada gitu ya. Porsinya perlu dikurangi agar si anak mampu memahami kontekstualisasi kebahasaan atau praktek kebahasaan itu sendiri. Konteksnya loh seperti ini gitu. Jadi didudukkan konteksnya secara real, jangan abstrak. Paling gampang ini, setiap kegiatan pelajaran bahasa Indonesia sering-sering anak-anak diajak ngomong saja, berani mengatakan ide besar walaupun general, walaupun masih lugu lucu, gak apa-apa, dikemukakan saja, dilatih untuk mengemukakan itu, berani mengatakan masalah. Itu saja dulu. Di level ini sebenarnya bahasa Indonesia diajarkan di level itu. Ada praktikal kebahasaan yang sederhana dan kontekstual. Nah, gampangnya seperti itu teman-teman. Misal contoh yang lebih konkret dalam konteks pelajaran teks eksplanasi, misalnya di silabus kalian ada itu teks eksplanasi. Itu kan orientasi substansinya soal pola teks, yaitu sebab akibat, substantifnya seperti itu. Jangan langsung ke struktur teks tulisnya. Ajak saja siswa mengemukakan sebab akibat fenomena alam atau sosial atau fenomena terdekatnya, keluarga, teman, dan sejenisnya. Orientasikan tugas-tugas ke arah pengemukakan pikiran saja. Tes disiplin juga sama. Dekatkan dengan kegiatan yang memancing sensorik 5 indera. Seperti diputarkan video misal, lalu mengidentifikasi apa saja sih yang bisa ditangkap indera. Apakah ada suara, ombak di video itu, apa ada sentuhan kulit dalam toko-tokonya, apa ada yang didengar atau suara-suara yang khas,
atau ada ukuran yang pasti dan sebagainya. Di sini ajak mereka mengemukakan saja. Belepotan pun nggak apa-apa, asalkan dia bisa mengidentifikasi secara deskriptif. Itu yang penting. Tes-tes lainnya juga sama. Kuncinya orientasikan praktek mengemukakan pikiran secara generatif atau umum gitu. Generatif itu ya umum, maksudnya seperti itu. Hal itu sangat membantu dia saat di jenjang berikutnya. Apa jenjang berikutnya itu? Ini bagian yang kedua, yaitu lanjutan jenjang A sampai C adalah jenjang D. Di sini harapannya saat sudah selesai di bank ide atau gagasan yang ditempa selama 6 tahun di SD, pembelajaran bahasa mulai diarahkan ini ke kerapian. Ingat ya, ke kerapian pikiran atau ide tersebut. Mulainya bisa dengan dielaborasi setengah-setengah, 50-50 antara ide dan struktur teks. Jangan langsung disuruh menulis teks berdasarkan struktur, jangan. Tapi coba bahas atau pancing dulu ini ide-ide yang diajarkan atau yang dia dapat di level SD, kita pugar dulu gitu. Namun di akhir fase belajar, capaian pembelajaran, siswa nanti diarahkan menulis idenya dengan bantuan struktur gitu teman-teman. Di level ini, metode yang saya tawarkan dan sering saya gunakan, lakukan coaching atau pendampingan satu demi satu anak lewat absensi struktural. Maksudnya seperti ini, si anak didampingi satu persatu dalam menulis. Ini bisa, sangat bisa gitu. Memakai metode bertahap dan store tulisan di setiap pertemuan. Guru memberi arahan perbaikan, siswa merevisi, disusun satu demi satu, dibantu mengurai per kalimat, tiap kalimat di breakdown gagasan utama ke kalimat pendukung dan sejenisnya sampai kesimpulan. Jangan langsung disuruh menulis utuh satu paragraf penuh, puyeng gitu anak. Gurunya saja katanya puyeng. Tapi struktur orientasi dulu dibuat sampai selesai. Lalu disetor revisi dan sebagainya. Selesai baru suruh naik ke struktur isi. Lalu selesai lanjut ke struktur kesimpulan. Pada akhirnya bisa digabung gitu nanti. Metode coaching ini sangat penting dikuasai guru. Makanya sering saya tegaskan, guru juga harus bisa menulis biar bisa mendampingi siswanya menulis. Kalau gurunya saja kewalahan menulis, ya agak susah. Di level ini sudah mulai rumit persoalan teman-teman. Mengharap siswanya bisa menulis tapi gurunya kewalahan menulis, itu nggak akan pernah terjadi. Capaian pembelajaran ini nggak akan tercapai gitu. Jadi mulailah kalian bekali diri kalian untuk menulis dan membaca gitu. Lalu lanjut ke level yang ketiga, yaitu level SMA dan SMK atau jenjang E dan mahir, biasanya disebutnya gitu. E mahir. Di level ini lebih kompleks sebenarnya. Malahan kebalikannya dengan SD. Di SMA ide sudah seharusnya di luar kepala itu. Sudah bentuknya abstrak, sudah bisa merangkai kata kunci dalam setiap masalah atau fenomena. Kayak misal ada masalah fenomena kebakaran hutan. Dia sudah ada itu, idenya sudah berupa kata kunci. Kaitannya kebakaran hutan sama apa ya? Pembalakan liar, kemudian alih fungsi lahan, kemudian batu bara, kemudian bisa sampai dikait-kaitkan sama korupsi politik dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk keyword, makanya itu disebut abstrak. Hal-hal itu yang sebenarnya nanti langsung diolah menjadi suatu tulisan. Makanya di level SMA sangat kompleks sekali dan guru benar-benar harus punya passion yang bisa mendampingi itu. Level gurunya di SMA ini sudah bukan yang level amatiran lagi, udah level yang memang benar-benar gurunya bisa menulis sehingga bisa mendampingi keyword atau kata kunci dari ide-ide siswa itu gitu. Jadi gitu, di level ini sering-sering siswa itu ditantang dan diarahkan memproduksi tulisan lebih panjang dari SMP gitu. Ide dan gagasan selain disinggung di awal, di level ini harus sering-sering di luar kepala dalam prosesnya. Harapannya sederhana teman-teman. Ini untuk bekal masuk nanti ke ekosistem perguruan tinggi. Yang mana tentu di level perguruan tinggi, seperti yang mungkin sudah teman-teman alami saat berproses di sarjana, magister sampai doktoral, yaitu menulis menjadi agenda wajib pertugasan selama kuliah gitu. Sudah pasti untuk melihat isi tulisan atau pikiran mahasiswa ya dalam bentuk tulisan gitu. Gak cukup hanya sekedar diomongkan gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun bahasa verbal atau omongan
itu masih punya beberapa persoalan ketimbang bahasa tulis, karena bahasa tulis itu mudah dilacak interteksnya, mudah dilihat kekurangan gagasannya, mudah dilihat kesalahan-kesalahan struktural tiap kata dan lain sebagainya. Di teks tulis itu lebih enak dianalisisnya, sehingga kita tahu oh kesalahan berpikir kita ada di titik ini dan titik ini gitu. Memang teman-teman, ini yang terakhir, ini semua tak semudah omongan konten saya ini gitu. Tapi satu hal yang pasti saya titip ke teman-teman semuanya, Anda sendiri sebagai guru atau sebagai dosen harus bisa menulis. Ini yang penting biar bisa mendampingi anak-anak dalam metode coaching itu tadi dan pengenalan ide dan gagasannya. Kalau syarat utama ini tidak Anda kuasai, ya jangan bilang anak-anak sekarang susah sekali disuruh belajar bla 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 bla. Ya agak susah saja, itu nggak logis menurut saya. Jadi perbanyak membaca dan aktivasi dan sering-sering menulis. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Terima kasih.